Jadi selama dia masih di bawah sayap saya, sebelum di usia 18 tahun, ya pokoknya jangan berharap. Simpel aja. You dari mana? Kalau dari awal you nggak ada, kenapa di pertengahan atau di akhir you mau muncul? Kecuali mau munculnya dari anaknya sendiri ya. Saya sebagai ayahnya El Barak, saya udah janji sama mamanya bahwa saya akan tanggung jawab. Lama tak terdengar kabarnya, kehidupan selebritis Jessica Iskandar rupanya tengah berselimut bahagia. Ya, usai melahirkan sang putri bungsu kurang lebih 5 bulan yang lalu, wanita yang kerap kali disapa Jedar itu tengah sibuk menjalani hari-hari penuh kehangatan bersama Vincent Verhaeghe, sang suami tercinta. Namun sayang, kebahagiaan Jessica Iskandar sempat sedikit terusik dengan beredarnya kabar miring yang menyebut mantan suaminya diduga sedang berupaya menjalin komunikasi dengan sang anak sulung. Kabar itu sendiri beberapa kali berlalu lalang di media sosial sejak awal tahun 2025. Dan ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar pun memberikan jawaban atas kabar tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan mereka? Saya sebagai ayahnya El Barak, saya udah janji sama mamanya bahwa saya akan tanggung jawab. Jadi selama dia masih di bawah sayap saya, sebelum di usia 18 tahun, ya pokoknya jangan berharap. Saat anaknya udah 18 tahun, dan dari diri dia sendiri mau dan ingin mencari, silakan. Tapi sebelum dia di usia 18 tahun, saya nggak mau ada intervensi dari pihak manapun itu, selama dia masih di bawah tanggung jawabnya saya. Tapi ini bukan saya menghalang ya, enggak. Cuman selama dia masih di bawah umur 18, yaitu yes, dan maksudnya 18, kalau dia udah lewat 18 tahun berarti dia udah anak yang dewasa, cukup cerdas, bisa berpikir, bisa ambil keputusan, dan di situ dia ya terserah dia lah kalau dia mau. Balik lagi ke anaknya, selama anaknya nggak mencari, nggak pernah nyaut atau sebut siapapun itu orang, aku juga udah ngomong sama istriku bahwa kita jangan pernah memulai topik itu sebelum dia yang mulai. Ya kan kita nggak tahu ke depannya, namanya sosmed ini akan selalu ada, jejak digital juga selalu akan ada. Mungkin di usia dia nanti remaja dia akan membaca sesuatu yang membuat dia penasaran atau gimana. Itu gimana cara aku nanti akan ngehandle situasinya itu jujur saya belum tahu. Tetapi selama ada intervensi dari pihak sebelah, itu nggak bakalan saya kasih selama dia masih di bawah sayap saya. Kecuali 18 tahun, ingin sendiri, mau take the step untuk mencari, silakan. Aku juga nggak menghalang, aku juga nggak mau ngejelekin sisi sana. Saya nggak kenal, jadi saya nggak punya hak untuk menyatakan apapun itu. Tetapi mungkin ada saatnya nanti di mana aku akan duduk bersama sama El kalau dia mulai membawa topik itu. Tapi sebelum itu ya saya nggak punya posisi lah untuk menyatakan apapun tentang masa lalu istri saya, dan itu simpel aja. You dari mana? Kalau dari awal you nggak ada, kenapa di pertengahan atau di akhir you mau muncul? Kecuali mau munculnya dari anaknya sendiri ya, beda cerita, karena dia yang mau cari tahu. Tapi kalau dari pihak sananya yang membuat, yang baru mau muncul sekarang, oh siapa elu? Kan gitu. Maupun datang mau apa, ya boleh. Tapi ketemu saya dulu, kita duduk. Iya, kita duduk dulu, kita ngobrol dulu. Intentions kamu apa? Kau mau ngapain di sini? Kan gitu. Jangan sampai nanti didikan kita ke anak kita menjadi sesuatu yang membuat anak kita malah linglung dengan mixed feelings. Nanti dia jadi bingung, nanti dia kan jadinya anaknya kan jadi mungkin kita nggak tahu
nanti mungkin dia jadi galau, dia pengen, kita kan nggak tahu, ya kan? Jadi selama dia nggak nyari, selama dia nggak bahas, selama nggak ada problem apa-apa, udahlah biarlah kayak gini, kan gitu. Tegas Vincent Verhaeghe menyuarakan pendapatnya. Tentunya Vincent sendiri memiliki alasan yang kuat di balik itu semua. Karena prinsip hidupnya hanya satu, yakni seorang kepala keluarga harus senantiasa menjadi garda terdepan dalam melindungi orang-orang yang ia cintai. Melihat betapa besar cinta Vincent terhadap dirinya serta anak-anak, Jessica Iskandar pun dibuat terharu. Sampai-sampai ia menganggap bahwa kehadiran Vincent Verhaeghe dalam hidup merupakan jawaban atas doa-doa yang selama ini ia tuturkan kepada Tuhan. Selalu. Nyawaku tuh, sekarang aku mau nanya, kita sebagai laki apa sih tugasnya? Kita lahir, kita dapat pacar. Kita lahir, kita kerja, nafkain orang tua, dapat pacar, nafkain pacar, married, nafkain istri, punya anak, nafkain anak. Kita meninggal pun apa? Tetap kita harus bertanggung jawab kan atas kelakuan istri dan anak kita di. Jadi buat apa? Nggak menjadi garda depan kalau emang itu tugas saya. Dalam opini saya pribadi ya. Mungkin pria-pria yang lain beda, it's okay. Tapi itu prinsip saya di keluarga saya, secara saya ada di garda depan keluarga saya. Ya bersyukur dimiliki oleh sosok pria yang bisa melindungi, bikin nyaman, mengayomi, jadi kepala keluarga, jadi garda terdepan hidupku. Aku selalu berusaha. Aku bukan orang yang gimana-gimana, tapi aku selalu berusaha. Mungkin ini bentuk jawaban doa kali ya, karena setiap ketimpa masalah, manusia semuanya punya masalah, tapi kan masalahnya beda-beda. Nah kalau buat versi aku ya masalahnya buatku ya berat ya, tapi aku jalanin dengan ikhlas, berdoa. Ada masa sedihnya, susahnya, kelamnya, sakitnya, tapi selalu berdoa. Nah, berdoa tuh tidak lupa juga selain mengadu sama yang di atas, juga sekaligus meminta apa yang kita harapkan, kita impikan gitu. Salah satunya ya diberikan suami yang baik, yang sayang, yang setia, yang jujur, yang bisa menjadi teman sahabat seumur hidup gitu. Jadi ya mungkin ini bagian dari jawaban doa gitu. Nah bonus-bonusnya ya anak-anak yang pintar, yang lucu-lucu gitu. Di sisi lain, Vincent Verhaeghe pun berpendapat bila tugas untuk menjadi garda terdepan pelindung keluarga tidak hanya diemban oleh seorang ayah, tetapi juga oleh anak laki-laki. Dan hal itulah yang perlahan-lahan mulai ia tanamkan pada diri kedua putranya, yakni Elbarak Alexander Verhaeghe serta Don Azaya Jean Verhaeghe. Berbagai pembelajaran hidup serta didikan penting mulai diberikan oleh Vincent kepada kedua putra tercintanya sedikit demi sedikit. Lantas, seperti apakah cara khusus Vincent Verhaeghe dalam membentuk karakter anak laki-laki? Militan sih kalau aku. Aku tuh yang penting mau mereka berantem, ribut, debat, terserah, yang penting mereka harus baikan. Dan aku selalu kasih tahu mereka itu sesuatu yang normal. Kalian tuh berantem, debat apa segala. Apalagi Don kan mau 3 tahun, udah mau 3 tahun sih tanggal 7 ini. Jadi dia tuh udah boleh dibilang centil juga sih, kadang-kadang namanya juga anak kan, dua-duanya laki. Ngetes kita terus dia ya. Dia ngetes. Nah, El pun juga. Tapi aku sering bilang kalau kayak gitu-gitu kalian tetap harus saling sayang, saling maafkan, ya kan, selalu ada buat satu dan lain. Jangan sampai kalian berantem terus-terusnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang si kakak L-nya iseng sama Donnya timpuk kakaknya, atau enggak sebaliknya juga sama, kakak Donnya yang tengil sama kakak L-nya terus didorong sama kakak L. Jadi ya itu sesuatu yang normal lah. Dan itu sebentar banget sih. Abis itu mereka langsung kayak main lagi, kayak cuek, kayak gak terjadi apa-apa gitu.
Jadi nggak terlalu strict sih, tapi lebih ke militan untuk selalu saling sayang sih kalau aku. Selalu ada buat satu dan lain, dan mau gimana pun kita satu rumah, kamu adik kakak, kalian berdua itu penjaganya baby Hagia juga. Jadi ya selalu harus kompak lah kalian. Sebenarnya sih aku selalu lepas sih. Jadi kalau aku lihat mereka berantem atau ada yang iseng atau apa, sampai salah satu ada yang nangis atau dongkol atau gimana, aku diemin. Biarlah mereka yang urus sendiri. Sampai mungkin kalau udah mungkin over sampai saat ini sih belum pernah ya. Cuma kalau sampai over ya paling ya aku harus turun tangan. Tapi so far sih mereka paham. Sungguh indah nampaknya kehidupan Jessica Iskandar sekarang ini. Selain mendapatkan sosok pendamping hidup seperti Vincent Verhaak yang tidak hanya rupawan tetapi juga berkarakter kuat, Jessica Iskandar pun dikaruniai 3 anak yang begitu mencintai sang ibu. Bisa dikatakan apapun aral terjal serta gangguan yang datang tidak akan mampu menggoyahkan hidupnya. Walaupun gangguan itu hadir berupa kemunculan sang mantan suami yang diduga berupaya menjalin komunikasi dengan sang putra. Pasalnya, sang putra sulung saja sudah mulai siap membantu dirinya ketika ia menemui sebuah masalah. Lantas, seperti apakah penjelasan Jessica Iskandar terkait hal itu? Kalau El tuh kalau ngelihat aku lagi pusing, El bakal masuk di situ. Dia bakal bantuin aku, dia bakal involve, dia kayak oke Don sini sama kakak aja gitu. Jadi kalau aku kayak wih Don gitu, kayak Don ayo ini ayo itu, Donnya nggak mau, ayo Don 5 menit 2 menit 1 menit nggak mau, kakaknya masuk gitu. Jadi aku ngelihatnya sih Elbara kayak lebih mengayomi adiknya ya gitu. Jadi kayak ngertiin. Kadang kalau aku udah lagi capek, kadang kan soalnya kan begadang ya, jadi kadang tuh aku kayak udah ngantuk, capek gitu. Nah disitulah El masuk set gitu. El udah bisa baca situasi. Dan dia udah berani beberapa hari ke belakang ini, dia udah berani naikin suaranya kalau Don udah mulai. Kayak tadi syuting, Donnya menghalang karena dia lewatin kamera mulu, sama kakaknya langsung ditegasin. Nah, Don dengar, dari situ dia keluar dari ininya, terus Don kalau lagi syuting nggak boleh. Kalau kakak udah panggil sekali 2 kali, Don harus dengar. Kalau nggak papa kakak teriak lagi loh. Jadi dia udah paham. Kalau El dia tipenya yang memang soft. Kalau Don kebaliknya, Don lebih yang ke ekstrimnya. Kalau El dia sangat-sangat soft, dia juga sayang sama baby Hagia, dan dia tuh udah bisa baca situasi, jadi dia tahu momentum kapan dia bisa masuk untuk kasih sayang ke adiknya saat adiknya udah bangun. Tapi kalau dilihat adiknya mau ditidurin, ya udah dia udah dewasa banget sih El. Dia bisa baca situasi lah. Jadi dia it's good. Jadi kakak mereka sayang. Kalau kakak El tuh dia lebih sayang dan lebih soft. Kalau kakak Don dia juga sayang soft, tapi kadang-kadang mungkin dia belum tahu soft harus pelan-pelan tuh kayak gimana. Kan dia juga masih 2 tahun mau 3. Jadi ya kita cuma ngajarin aja kalau sama adek pelan-pelan. Kalau bisa jangan pegang kepalanya, karena kan tangan kan kotor, pegang mainan, bola apa kan kita nggak tahu. Jadi jangan terlalu sering cubit di muka atau di kepala kayak gitu. Jadi dia maksudnya dia ngerti, dia paham. Cuma memang harus diwanti-wanti aja sih kalau baby Don. Keluarga bahagia merupakan fondasi utama bagi kehidupan berbahagia. Kira-kira itulah yang dapat menggambarkan hidup Jessica Iskandar saat ini. Semua permasalahan dari yang besar hingga yang terbilang kecil, ia hadapi bersama-sama dengan keluarga. Namun yang mencolok perhatian, kedua putranya seperti tidak sekalipun merasa iri menyaksikan Jessica yang lebih fokus mengurus sang adik. Lantas, seperti apakah teknik rahasia Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak dalam membagi perhatian kepada anak-anak mereka? Sebenarnya sih kita nggak terlalu fokus di situ ya, karena kita go with the flow. Dan mereka juga cukup ya something yang kita harus syukuri ya, mereka berdua tuh paham
Dan mereka semua tahu bahwa mamanya di kamar sama baby Gia karena memang harus menyusui setiap 2-3 jam. Jadi kalau anak-anak butuh attention dari mamanya, mereka yang ke kamar. Jadi kita go with the flow aja. Selain itu rumah kan sering rame sama staff di rumah, teman-teman juga di rumah. Jadi mereka tuh menghabiskan waktu main-main tuh keringet-keringet sama yang di rumah aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk minta sayang, ya mereka udah tahu itu harus ke kamar untuk minta sayang sama mama. Tapi kan juga anak-anak sebenarnya sekolah itu udah sampai sore sih. Kayak Albarak aja sekolah pulang jam 3, setengah 4 nyampe rumah. Nanti ada les piano, terus atau soccer. Jadi udah sore banget. Don juga kan pulang sekolah, nanti ada ninja, ada soccer, ada basket, ada arts, ada Lego, Phonics, jadi banyak banget gitu. Jadi mereka juga kadang Don pulang ke rumah itu kayak jam 2 jam 3, pulang langsung tidur siang. Bangun-bangun udah jam 5 gitu. Jadi sebenarnya karena anak-anak mungkin udah sekolah, jadi aku bisa lebih fokus ke baby juga kan. Dan terlebih tuh Albarak tuh sebagai kakak juga dia tuh kayak ini banget, kayak ngerangkul Don banget gitu. Ayo, kalau misalnya Don lagi cranky, Don ayo misalkan Don ayo naik ke atas mandi dulu, terus udah gitu sama aku kadang dia nggak mau dengar, terus tiba-tiba kakak L-nya masuk tuh di situ, dia bilang oke, kalau sama kakak L Don mau nggak? Terus Don bilang iya sama kakak mau. Jadi tuh mereka udah kayak best friend. Terus untung ada kakak L yang bisa mengayomi adiknya gitu. Jadi di situ sih kebantu juga gitu, kakak yang paling besar tuh bisa ikut jagain gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.